Kalau saya jadi menteri pendidikan saja nih, gue pun akan beli Chromebook. Berarti beliau kayaknya udah nonton Mesrianya Panji nih. Tapi gue udah nonton di Netflix. Nonton? Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Mungkin gue salah ya. Ini menurut keyakinan gue. Bacanya gitu. Ya mudah-mudahan Panji jangan ditangkap aja. Gue juga aman gitu. Kalau Panji kena, gue Kena bahaya gitu. kena juga. Itu undang-undang perampasan aset itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat. Ini apa masalah banjirnya sampai ke Monas? Maksudnya apa tuh? Bisa banjirnya sampai ke Monas kalau di sana hancur. Itu kan diukur. Kalau ini jebol, berarti laut kan sejajar sampai di sini dong. Iya, kena tuh. Monas kan semua kerendam. Siapapun yang mau nambang di Indonesia, boleh. Lu kok kayak gitu, semua hutang negara lunas. Oh akhirnya datang lagi Pak Ahok, tepuk tangan dulu ya. Bapak ini imbang sama saya, sipil sekarang. Kalau Dulu juga enggak ya? Dulu juga enggak ya? Enggak. Iya, dari waktu terakhir ke sini belum ada ngambil langkah politik lagi ya? Tapi nge-tweet politik masih ya? Oh masih. Masih, masih tangannya ya. Hobi ya. Hobi. Kemarin yang lumayan rame itu sebenarnya narasi tentang pemilu tidak dipilih lagi oleh rakyat tapi lewat DPR. Iya. Betul ya? Bapak sempat kontra tuh masalah itu. Ya dulu aku keluar dari partai politik gara-gara itu. Oh di mana tuh Pak dulu? Jadi seru deh. Karena udah tahu lah gitu. Iya. Karena saya dari sekolah, kan saya kan banyak bantu bapak saya. Jadi dulu ketua-ketua partai besar itu pasti kumpulnya di rumah bapak saya juga. Makanya saya tahu persis dulu misalnya dari 3 partai, pemilihan bupati misalnya. Partai berkuasa itu bisa kumpulin ketua partai yang kesannya berantem di lapangan, itu diatur tuh pilih siapa. Mungkin orang masih ingat pernah kejadian dulu Provinsi Riau yang Imam Munandar atau apa, tentara juga, dan pemilihan tiba-tiba kok suara sebelum itu udah dipanggil nih, lu pilih ini ya gitu ya, diatur kan. Emang bisa begitu ya? Kan terbukti aja kasus Kepulauan Riau. Kalau dulu saya nggak tahu bisa dilacak nggak ya, koran-koran yang lama harusnya bisa keluar. Iya. Itu Imam Munandar kalau nggak salah. Tiba-tiba dia dapat suaranya lebih atau apa gitu loh. Bisa menang atau apa, saya lupa. Iya, kayak tiba-tiba gitu. Jadi marah dong partai berkuasa. Dilacak tuh siapa anggota DPRD yang tidak mengikuti instruksi. Ternyata di pemilihan itu udah kasih tanda. Nah terus waktu saya baru mulai di Bangka Belitung jadi provinsi, kan pemilihan gubernur juga kan lewat DPRD waktu itu. Seru. Itu aku bisa lihat sekali. Saya reformasi juga itu sebelum jalan langsung. Orang yang tadi saya dukung untuk jadi anggota DPRD, tiba-tiba bisa telepon saya, nanya begini. Lu tahu nggak tuh, Daihatsu Verosa itu berapa duit? Dulu top banget tuh, pokoknya nyebutin merek deh. Kan dulu Daihatsu Verosa itu top. Oke, mantep lah itu saat itu, harganya juga oke. Berapa? Emang kenapa? Baru tuh 24 juta. Gue baru dapat 50 juta nih dari untuk voting pemilihan gubernur gitu loh. Jadi langsung mau nyari rumah, mau nyari mobil. Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini kan pertama mengambil hak rakyat. Kalau soal sekarang jadi mahal, ada oknum oligarki. Ada satu buku menarik di Kompas dulu, udah lama sekali, tahun 2000-an saya pernah baca. Pilkada ini sebetulnya adalah perebutan sumber daya alam. Jadi pengusaha oligarki yang menguasai sumber daya alam, mau untuk kebun, mau untuk tambang, itu biasa tuh yang punya duit mendukung calon kepala daerah untuk jadi bupati atau gubernur. Itu buku itu ada tulis gitu loh. Nah justru saya katakan, bukan karena itu lalu kita membatalkan hak rakyat dong. Iya. Nah, jadi gimana caranya? Nah saya usul waktu di Komisi 2 DPR RI, waktu membuat undang-undang pilkada. Udah, kita kan sudah pernah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ udah jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Walaupun tidak ada pasalnya di situ, tapi ada disebutkan ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang gelap. Nah, kenapa nggak mau membuat undang-undang di dalam pilkada itu satu pasal? Siapapun mau jadi pejabat publik
harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Mm-mm. Lalu dibuatlah PP-nya, pajak yang dia bayar sekian, Iya. harta sekian. Itu kan yang Bapak terapkan dulu waktu Ya, jadi yang gubernur saya kan? selalu dorong itu. Iya. Nah, kalau ada seperti itu, terus pilkada, bisa dong KPUD mengatakan, kan KPUD biaya gede nih. Iya. Ya sudah, sekarang biayanya untuk kampanye pasang titik-titik baliho atau apapun, kami akan pasang. Ya. Iklan kami akan bayar. Kamu cukup sampaikan visi misi program, strategi kebijakannya apa. Ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya lebih hemat lagi biayanya? Swasta aja bisa bikin rear con kok. Kenapa Anda nggak mau waktu selesai pemilihan? Jangan berjenjang dong ke kantor kelurahan, Ya. camat, kabupaten. Ya sudah, langsung di TPS, di luar negeri juga begitu. Apalagi sekarang ada WhatsApp dengan foto, WA kan. Kirim aja. Nanti yang suara-suara yang diragukan taruh di amplop, baru dikirim. Berarti swasta aja bisa langsung tahu kok rear con-nya siapa. Kenapa penyelenggara mesti tunggu berminggu-minggu sih? Sampai ngatur-ngatur sampai ada yang meninggal, teler-teler gitu loh. Saksi. Kenapa nggak langsung juga rear con, ada bukti kok. Kan tinggal bikin pernyataan. Kalau nanti bukti tidak sesuai, ya pidana gitu loh. Nah kita tuh, saya udah ngomong di Komisi 2. Tapi rata-rata mungkin orang berpikir kalau kayak gini susah kita mau curang dong untuk dapat menang. Ya ada yang persepsi gini tuh Pak. Pilkada politik pemilihan ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat gitu. Ini sesuatu yang Saya mau nanya nih Pak, pertanyaan serius. Waktu Bapak dulu kan ada di dalam pemerintahan, pasti kurang lebihnya pasti tahu lah. Jujur, dengan pola yang dulu di mana kita kan sekarang rakyat memilih kepala daerah. Tiba-tiba nih dirubah. Jadi sekarang yang milih DPR nih. Zaman dulu orang cuma tahu Mercedes sama jam tangan Rolex kan. Nah, Zaman ini mobilnya banyak. nah itu dia. Sekarang kan apakah itu membuat segala sesuatunya jadi lebih baik atau tidak? Makanya Gitu. saya menentang. Kalau sistem pilkada kita udah sepakat kasih rakyat hak pilih, lalu ada terjadi distorsi, rusak karena ada yang money politik, rakyat ada yang golput, ya kita perbaiki sistemnya dong. Bukan berarti mengganti ke sistem yang lama yang jelas-jelas dulu kita Ya, ya. tantang gitu loh. Iya. Jadi kan ini kan sesuatu yang agak aneh gitu ya. Kan kita sudah tahu dulu sistem ini nggak bagus, berkasih kepada rakyat. Tapi kalau kita kasih kepada rakyat, ada masalah. Ada masalah kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Kan lucu juga kan. Sebenarnya Pak, kita akhir-akhir ini agak suka lucu Pak dengan apa yang terjadi di sosial media. Bapak kan pasti Makanya ngikutin ya. aku nggak mau jadi komika kan. Tadi aku mau ngelamar jadi komika. Oh. Karena banyak oknum pejabat lebih lucu dari gua. Jadi gua Iya, nggak mau iya. lagi. Berarti beliau kayaknya udah nonton Mesrianya Panji nih. Udah nonton belum Pak? Harusnya gua datang. Hari itu gua udah beli tiket. Gara-gara ada demo-demo kan. Iya. Terus dibilangin nanti lu tahu sendiri muka gua kan. Nanti kan takut ada yang kenalin susah kan. Tapi gua udah nonton di Netflix. Nonton. Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gua sih pro banget tuh. Hah? Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan Keinginan saya. saya. Nah itu yang saya mau tanya Mas. Kenapa gue suka lo? Iya, kenapa sih Pak itu keyakinan Gue itu apa langsung sih? bilang sama bini gue nih. Wah, gue suka banget nih kalimat itu nggak. Tapi kalau ada yang gugat, delete-nya bisa masuk loh Pak. Makanya kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu kan ada presiden. Nah ini cakep nih. Itu kalau kita, Iya. saya suka dengan hukum. Iya, iya. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya. Ada presiden gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam, iya jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Itu namanya kamu itu apa istilahnya ya? Ini apa tidak bisa dipegang gitu. Kemana boleh hukum kita memutuskan hukum itu tergantung target gua mau yang mana. Nggak bisa dong. Anda namanya apa ya kiri kanan oke dong. Harusnya kan dia firm. Makanya Acuannya apa? dia kan mesti jelas kan. Misalnya contoh kayak gini contoh lah. Aku nggak tahu kayak MK juga gitu kan. Nyinggung hukum nih. Waktu saya nih, ini kan saya ngalamin kan. Waktu saya dari bupati pengen jadi gubernur. Wah pada marah. Takut gua maju dong. Terus gimana caranya? Mereka bikin peraturan waktu itu ya. Bupati yang mau jadi gubernur harus berhenti. Supaya gua takut masa gitu loh.
Dia kaget, gue berhenti beneran. Iya. Gue berhenti, gue maju nih. Wah, terus ini kok nekat ini loh. Ini belum pernah kejadian nih, ada bupati baru terpilih. Dia berani berhenti ninggalin jabatannya Udah dibuat peraturan untuk mencegat kan. Nah, lalu konyolnya nih. Makanya gue bilang ini semua kena orang hukum karma ada. Jadi orang hukum pun, jadi hakim pun, lu jangan main-main suka-suka gitu loh. Lagi mau sikat Ahok, lu bikin A. Begitu lu nggak yang lain, lu bikin B. Contoh nih, gue sih nggak mau sebut nama lah. Kemudian putusan MK, betul nggak? Ada yang gugat. Apa gugatannya? Tidak perlu berhenti. Ya sudah, nasib gua lah. Ya kamu udah berhenti. Ya kan, tapi buat orang lain kan oke juga oke kan? dong. Habis itu tuh nggak? Bikin lagi yang lebih lucu. Kepala daerah cukup cuti kalau mau pilkada. Udah putusan nih. Tiba-tiba pas gua mau pilkada DKI, supaya gua ini bukan cuma cuti, gua suruh berhenti. Berarti melanggar konstitusi dong. Kan gua 5 tahun. Masa gara-gara gua mau maju jadi 10 tahun, gua mesti berhenti setengah tahun? Dari mana dasar hukumnya? Nanti lu bisa memanfaatkan hak lu. Kan cuti, gak boleh manfaatin. Nah terus gue bilang, gue maju ke MK nih, gue bilang, gue akan tanda tangan, gue gak akan kampanye. Oh nggak bisa dong, lu jadi jabat kan itu kan kayak kampanye. Ya itu kan hak prerogatifnya, kelebihan privilege-nya petahana dong. Tuh kalau gue jelek, gue kagak kepilih juga kan. Nah di situ gunanya petahana dikasih 2 periode, kalau lu kerja bagus tuh dipilih lagi. Ini udah kayak ketakutan, gue itu bisa terpilih lagi tuh nggak? Suruh gue berhenti. Dengan cara? Iya, paham. Jadi putusin dong, gue datang ke MK diketawain. Kemarin MK putusin, nggak perlu berhenti lagi tuh, bisa segala macam. Jadi mereka gue bilang, hukum kok cuma buat target orang tertentu gitu tuh nggak? Nah begitu tiba-tiba ada perubahan, ganti umur, wapres segala macem, mau ribut nih. Dalam hati gua, rasain lu, tapi ya konstitusi lu. Makin lu sih konstitusi, rasain lu. Nah, jadi ketika lu memperlakukan gua seenak lu, lu akan terima. Hukum karma itu cepet. Orang tua dulu bilang tuh, langit itu pendek sekarang gitu. Jadi cepet. Jatuhnya kan keputusannya itu berlandaskan menurut keyakinan kan? Iya kan? Makanya itu gue suka mensreanya Panji. Ya. Jadi akhirnya dia ngemakan ini kalau rame pecah loh ini. Seru. Justru itu edukasi. Kita perlu mengedukasi supaya masyarakat tuh paham. Saya mau contoh gini ya. Misalnya kalau kita tanya nih, tes nih. Ya penonton lu berapa juta sih? Beberapa juta lah. Nanti kita lihat ya berapa juta yang nonton nih Pak Ahok nih. Nah, gue tes nih gitu kan. Tes. Kalau gue tanya gitu. Itu undang-undang perampasan aset itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat? Tes tuh udah wakilin penonton. Kalau saya sih untuk merampas uang masyarakat yang diambil. Nah, tapi kan kesannya kan ngomongan narasi yang dibangun. Iya, uangnya dia. Kenapa perlu ada undang-undang perampasan aset? Karena selama ini untuk menghindari, untuk mencegah korupsi. Kita kelemahannya nggak punya undang-undang itu kan kira-kira gitu. Emangnya itu narasi yang dibangun. Itu semua narasi. Padahal kalau kita ngomong fair, banyak koruptor hartanya ditangkap tuh, diambil, disita. Kemana tuh? Artinya nggak butuh undang-undang perampasan aset dong. Jadi kalau kita alasan orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada. Makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan itu kan? Nggak masuk kalau... Nggak cocok dong. Undang-undang Tipikor, tindakan pidana pencucian uang, semua udah mengatur, terbukti dirampas asetnya. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Oh, jadi bisa kenanya ke rakyat. Jadi hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong. Lagi pula sekarang buat apa sih undang-undang perampasan aset? Kalau aset koruptor udah pasti bisa disita kok. Kan udah ada kan tindakan pidana pencucian uang Tipikor. Buktinya yang baru-baru wakil menteri yang ketangkap, mobilnya ketemu juga disita. Nggak butuh tuh undang-undang perampasan aset. Saya mau nanya yang terbaru, Pak Nadiem.
Ini kalau terbukti, ambil dong. Nah, kalau menurut saya nih, kalau saya jadi menteri pendidikan saja nih, misalnya waktu itu Jokowi, gua disuruh jadi menteri pendidikan lah, misalnya nih, gue pikir kalau yang gue dengar di media ya, gue pun akan beli Chromebook. Oke. Jujur nih, kenapa gue akan beli Chromebook? Ini gue nggak mau nanti di sidang buktikan lah proses salah Ya, di itu mana kan ya. urusan di sidang ya. Tapi kalau yang dibangun, Ini kan menurut keyakinan Pak Ahok ya. Lucu banget. ya dong, gue udah belajar dari hakim sama si Iya. Panji kan. Oke. Nah, maksud gue ngomong gini loh. Kenapa gue bilang gue akan beli Chromebook juga? Kayak sama dong. Kalau soal pengadaan gimana gue nggak tahu lah. Itu nanti kita dengar di sidang kayak apa. Ya, itu kan secara proses Tapi administrasinya. narasi yang dibangun seolah-olah Salah beli. dia salah kebijakan maksa beli Chromebook. Yang gue tangkap ya. Ya, itu Mungkin- narasi yang kebangun kan. Mungkin gue salah ya. Ini menurut keyakinan gue. Bacanya gitu. Ini Iya, menurut keyakinan gue. Iya. Ya mudah-mudahan Panji jangan ditangkap lah. Dia gue juga aman gitu. Kalau Panji kena gue Kena juga, bahaya gitu. kena juga. Menurut Iya. keyakinan gue. Oke. Yang gue baca-baca berita gitu kan. Iya. Ini Panji yang ngajarin nih. Oke. Nah, terus dulu waktu gue jadi bupati, gue cerita nih, kenapa gue pikir gue akan lakuin yang sama. Lu bayangin ya, ada ratusan sampai ribuan guru mau ujian sertifikasi. Lu sewa tempatnya itu berapa duit? Bisa 2-3 hari makan konsumsi, kau pakai hotel supaya nggak pulang, itu udah berapa duit? Belum lagi kita nggak tahu nih, dia KKN apa nggak tuh sertifikat. Iya. Iya dong? Tiba-tiba ada sistem yang dikeluarkan Yang lebih. yang ada Google Education nih, kita sebut nama Google lah. Ada sertifikasi Google internasional. Lu jam berapa ngetik, kita sebagai kepala sekolah atau pejabat, bupati apapun, kita bisa tahu nih kapan dia belajar itu guru. Sertifikatnya lulus apa enggak. Dan ujiannya cuma kalau nggak salah $10. Seumur hidup nih. Terus operating systemnya, kalau dulu kita pakai yang beda ya. Aduh, gue paling sebel loh jadi bupati sampai jadi gubernur. Tiap tahun pengajuan beli laptop baru. Kenapa? Karena speknya nggak bisa menjalankan software yang baru. Lah ngapain dibeli yang kemarin? Nggak mau dong. Iya. Terus bayar kan? Tiba-tiba keluar namanya Chromebook. Sekali bayar beli satu alat, kagak bayar lagi seumur hidup. Terus sertifikasi Google Education 4 tahap. $10. Gue bisa kontrol guru, gue bisa kontrol murid, nggak bisa buka porno, nggak bisa di online, gue bisa kasih pesan ke mereka, dan barang relatif murah. Oke. Jadi kalau gue pribadi nih, kalau gue jadi menteri pendidikan, gue pasti akan pakai sistem ini. Kecuali ada keluar namanya Tetrabook atau apa, yang lebih lebih murah, lebih canggih, ya gue akan pindah. Oke. Tapi kalau sampai saat itu yang ada hanya itu, ya gue pilih dong. Lo belinya gimana? Gue juga lakuin di Jakarta juga begitu. Gue beli di LKPP dong, e-katalog. Nggak usah tender. Iya. Yang penting harga yang termurah kan. Makanya gue nggak gitu ngerti ya kasus ini. Ada sih gue dengar gitu memperkaya orang. Ya, itu saya dengar juga. Terus ada gue dengar isu gini juga. Itu Google kan beli sahamnya Goto. Gue dengar. Saya juga dengar, Pak. Ada ini nggak apa-apa, belak-belakan Iya. juga ngomong. Ada saham Goto gitu loh. Terus gue pikir ya, gue pengusaha. Google ini kan miliar dolar punya company. Iya. Masa sih dia mau main-main urusan Ya, beli Chromebook gitu kecil di Indonesia gitu loh. Dia bisa kena sanksi di Amerika, bisa kena sanksi. Ini logika yang menurut gue ya, Google nggak mungkin gendeng. Terus gue pengen, sekarang kan gampang nih, kok buka notebook LM, cari source. Ya, udah ada kan. AI nih. Kita udah bisa. Gue juga pengen riset. tahu juga nih. Ini anak orang kaya satu ini orang pinter kok jadi sial banget. Kalau nggak jadi menteri malahan tiong-tiongnya dia nih. Nah, terus ada yang bilang, lu ngapain itu mang sombong rasanya. Bukan soal gitu. Kita bukan sombong, nggak sombong pribadi kan menurut lu. Kita ngomong keadilan dong. Kita kalau lu nggak mau belain keadilan, gue bilang satu hari ketidakadilan akan nyampak ke tempat lu juga. Saya cek, loh sahamnya juga biasa dong.
Sebelum Nadiem jadi menteri, Google udah lihat ini platform bagus. Jujur aja nih, gua aja beli itu saham, lagi turun nih. Kenapa? Karena gue pikir ini bisnis yang masa depan nih canggih nih. Mana sih ada bisnis kayak nggak pakai modal banyak, cuma hubungin ini barang, terus valuasi gitu tinggi. Walaupun dia nggak bagi dividen pun, kalau ini semua normal nih, akan terus naik nih. Mana ada platform jual beli yang gitu hebat, bisa kepikir. Nah ini orang Indonesia yang pikirin loh. Tokopedia sama Gojek ini orang Indonesia loh. Anak Indonesia. Ini kan unicorn yang hebat banget nih. Nah gua aja kalau dia turun terus 70-an, gua beli. Jadi kalau sebuah perusahaan besar secara normatif ya, lu udah beli saham sebelum Nadiem jadi menteri nih. Tiba-tiba sahamnya dari IPO 200-an terus anjlok sampai ke 60-70. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Beli lagi dong. Harus begitu kan logikanya. Dia buyback. Nah, kalau saya sih melihatnya gitu. Nadiem sih nggak dapat untung. Dia jadi hilang kaya kok. Karena itu harus terus anjlok kan. Beda kalau dia jual saham dia gitu loh. Oh, jadi penangkapan Pak Ahok sebenarnya kalau narasinya ke sana sebenarnya nggak masuk nih. Kecuali Nadiem, misalnya ya, waktu dia jadi menteri nih, goto saham tuh betul-betul dari IPO 200 jadi 500. Dan dia paksa Google beli. Misalnya gitu ya. Itu kita bisa curiga. Udah beli terus Nadiem jual lagi sahamnya. Langsung ambil untung gitu loh. Ini kan turun, bos. Nadiem aja ikut kehilangan kekayaan kok. Ini logika. Saya nggak tahu nih. Ini keyakinan Pak Ahok deh. Keyakinan jaksa beda lagi. Beda lagi. Keyakinan jaksa bisa beda lagi. Ya kan yang memutuskan tetap nanti itu hakim. namanya toleransi dong. Kita beda keyakinan bisa duduk bareng, namanya toleransi. Masuk ya. Cuma kan yang aku pengen bahas di sini adalah sistem hukum di negara kita yang akhirnya mempertanyakan hukum di Indonesia itu sebenarnya bekerja seperti apa sih? Dan ini ada narasi yang menurut saya menyeramkan sekali. Kita ambil orang. Ternyata kita nih orang dalam nih ngecek, nggak ada lagi buktinya yang menguatkan, ya kan? Tapi kalau kita lepas kita malu. Ini keyakinan lu kan? Menurut keyakinan saya. Kejadian di negara lain kan apa Konoha apa kan? Hati-hati loh. Pokoknya kejadian di negara, di sebuah negara yang hati-hati loh. Lu mesti disclaimer loh. Di sebuah negara ini menurut jurnal ya saya baca ya. Ya kan? Tapi ini kan sebuah narasi yang mana kita harus pikirkan jangan sampai akhirnya kita salah tangkap orang. Nggak, makanya masyarakat. Saya kenapa datang, lu undang gue datang, ngomong gitu, gue datang lah. Gue juga pikir mesti edukasi masyarakat. Gue sih bukan orang hukum ya. Tapi yang gue tahu secara hukum, penuntut itu tidak bisa menggunakan dugaan kerugian. Itu aku nggak pernah tahu. Itu saya kurang paham juga. Karena dari beberapa kejadian itu. Kan beberapa kejadian kan dugaan kerugian. Misalnya contoh, lu kan tahu dong, gue kan A3 nih. Asal anything. Pulang ke Bangka Belitung gue ditanya orang nih sekali ini. Apa ditanya? Hok, gue tanya sama lu. Menurut lu benar nggak nih? Kerusakan lingkungan timah Bangka Belitung, tambang rusak. Pada rusak, hancur. Dari zaman Belanda dihitung sebagai korupsi kerugian negara. Kerusakan ekologis segala macam. Nah, kalau kayak begini, kenapa nggak dihitung Kalimantan lobang-lobang bekas batu bara? Nikel, Sumatera. Yang lobang-lobang, Sumatera, potong kayu hancur. Kok? Paham. Izin resmi. Maksud gua kalau mau gunakan hukum yang sama, kalau gitu pajaknya sesuai nggak? Nah terus kenapa negara cuma terima pajak sekian? Kalau orang kampung gua nih, ini orang kampung gua yang cerita. Gua udah pindah dua, menurut keyakinan dia. Menurut keyakinan dia. Dia bilang begini nih, keyakinan dia nih. Dia bilang gini tau nggak? Hop. Dia bilang, gua aja nih, kalau di kampung di rumah gua, di Belitung biasa tuh. Di rumah tiba-tiba tuh ketemu timah tuh nggak? Di Belitung tuh sering. Banyak di situ. Baik ketemu timah, itu si pengusaha yang mau nambang timah di situ, yang punya tuan rumah, padahal dia nggak punya hak apa-apa kan? Rumah ganti yang lebih bagus. Ada yang lebih pintar tuh nggak? Ya sudah, lu kalau mau kebun gua lu habisin, kan gua kebun lada, kebun sahang misalkan. Ngitung. Dia nggak hitung kebunnya lah. Lu kalau mau ambil kebun gua udah tua juga, oke, lu nambang tempat gua nggak mau jual kebun. Dia mau gimana? Setiap timah yang lu angkat keluar dari perut bumi kebun itu, tempat gua ini, maka 10-20% punya gua. Dia ngomong gini nih, pinter dong, pinter banget kan?
Dan negara sudah ada presidennya. Migas, kan gue tempat Pertamina nih. Iya. Jadi orang datang ngebor, eksplorasi, begitu dia berhasil, angkat 15% itu punya negara loh, di luar pajak yang lain. Bagi hasil. Oke. Nah, makanya negara menurut Menteri ESDM, tiap bulan mengeluarkan harga migas dan batu bara ini. Iya. Ada nih. Iya. Karena dia nggak mungkin ngambil barang kan. Iya. Nanti si kontraktor tuh disuruh beli dengan harga ini. Termasuk dolarnya berapa, kursnya gitu loh. Nah, pertanyaan gua, kalau betul kita mau tambang beneran, kenapa cuma hitung royalti doang? Kenapa nggak bilang siapapun yang mau nambang di Indonesia boleh? Lu mau tambang emas 1000 ton, boleh. Berarti 200 ton punya gua, Iya. punya negara dong. Iya. Selain yang pajak yang sama-sama bayar nih. Orang bilang nggak mungkin orang mau. Lu tenderin aja. Gue yakin banyak pengusaha asing yang masuk ke Indonesia. Berani. Partner lokal dikasih 20% juga saham. Iya. 15 kan? Iya. Nah, kenapa nggak kayak gitu? Lu kok kayak gitu, semua hutang negara lunas. Lunas dong. Apalagi soal kayu nih. Kita ngomong kayu. Kalau hutang lindung nggak boleh dipotong sama sekalipun, lu kira museum? Nggak benar dong. Nggak bisa juga. Tapi motongnya mesti gini. Ya, Kita- ada caranya lah. Kita udah contoh Finlandia. Finlandia itu tanam satu pohon, dia tebang satu pohon ya. Ya, dia ada hitungannya. Dia Iya, tebang ini ada 1, 2, 3. ya. Yang 2 ini dibiarin. Ya. Sehingga benih yang jatuh, karena ada neduin, tumbuh nih. Tumbuh. Nah, tau nggak? Jangan diambil semua daerah Iya, situ. kalau Iya. satu tukang potong kayu di Finlandia, Iya. dia habis potong pohon ini, dia nggak sempat lihat pohon ini tumbuh untuk dipotong kembali. Karena butuh 90 tahun. 70-90 tahun baru bisa motong kembali. Di Indonesia, 10-20 tahun udah tumbuh. Berarti seorang umur 20 tahun, kalau udah potong kayu nih, dia masih bisa nikmatin 3 kali potong tumbuh. Nah, pertanyaan saya, kenapa kita nggak mau contoh? Toh kita udah tahu sistem alam regenerasi pohon. Tunggul pohon aja kalau lu gergaji nih, kalau masih ada tedu-tedu pohon yang lain, tumbuh lagi loh. Betul. Apalagi bibit yang jatuh nih, Betul. kalau ada tedu-tedu yang lain, tumbuh lagi. Betul. Masalahnya tukang malingnya sekali masuk hutan lindung, tangannya botak. Kan kita tahu nih, misalnya gunung apa, Bukit Suharto Iya. apa. Kemarin Sumatera kan kita udah lihat dari peta. Sekarang Kalimantan. Bolong-bolong kan? Papua sebentar lagi. Nah, jadi maksud kalau kita mau berpikir secara normal, kok pejabat kita nggak tahu? Emangnya masa nggak kelihatan? Suruh drone, nggak usah anak gua aja 6 tahun pakai Google Map keluar bos yang mana botak mana. Ya kan kita bisa langsung ngecek. Ini ada apa Ini nih? masalahnya siapa backingnya mungkin? Waduh. Kita nggak tahu toh. Menurut keyakinan gua ada Menurut backing. keyakinan Bapak. Ada backing. Iya. Terima kasih ya Panji sudah ngajarin Ini kita. lucu banget. Nggak Ini tahu kalau daftar Panji nomor- ditangkap ini juga Iya. kena deh. Nggak ada Iya. terbukti atau nggak? Iya, iya, menurut kayak iya. Tapi kan Pak, kita kan udah sama-sama tahu ya dengan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Rasanya apa? Sistem politik kita tidak akan bisa kita benahi kalau sistem hukum kita tidak bisa kita benahi duluan. Iya. Aku ngerasa sistem hukum ini menjadi fundamental dari pilar negara kita berdiri yang paling jarang sekali berusaha untuk diperbaiki gitu. Nggak gini. Sebetulnya kalau kita Apa bicara aku salah? sejarah ya. Sejarah itu sudah menyadari. Ketika kita mau merdeka, Belanda kan belum kasih kita merdeka. Iya. Kita punya KUHP semua yang diributin juga dari peninggalan Belanda. Jadi para proklamator kita itu waktu menyusun BPU PPKI, saya yakin mereka udah sadar bahwa hukum ini mesti beres. Tapi panglima hukumnya siapa? Nah, disitulah mereka memberikan kuasa penuh panglima tertinggi pada presiden. Betul. Nah, dengan harapan presiden bisa memperbaiki ini. Kalau anggota DPR tidak mau membuat undang-undang, partai politik nggak ketemu nih. Betul. Zaman Soekarno bisa dekret presiden, Iya. bahkan dia bisa bikin perpu. Ah. Zamannya Pak Jokowi dia bikin perpu undang-undang cipta kerja. Iya. Ada DPR nggak? Ada konsultasi masyarakat nggak? Nggak ada yang marah. Nah, kalau sekarang kita bicara hukum, coba kalau langsung kita tahu akar masalah Indonesia kan korupsi. Presiden langsung mengatakan, saya mau membuat perpu pembuktian terbalik harta pejabat. Siapa yang nggak bisa buktikan harta dari mana, lebih baik jangan jadi pejabat. Gaji gue naikin. TNI Polri paling bawah pangkatnya 3 kali, 5 kali UMP. Biar fair kan? Nah, pengadaan. Gue gunakan e-katalog dengan bukti faktur pajak. Ya. Langsung pengadaan cepat. Pembangunan, konstruksi, pakai appraiser. Ya. Aku yakin nggak ada rakyat yang mau demo.
Kalau lu bikin kayak gitu, Transparan, Undang-Undang Cipta terbuka, Kerja masih ada yang jelas. demo loh. Kalau ini kan transparan. Terus gua akan buka semua pemakaian uang lembaga, kementerian, semua lu kamu bisa lihat. Sampai beli air mineral berapa duit, sampai satuan lembar ketiga bisa gua buka. Ngerti? Ini kan Paham. soal trust. Paham. Nah, jadi itu sebetulnya itu kita negara ini nggak salah konstitusi kita. Yang salah kita belum ketemu presiden yang berani bilang begitu. Ini keyakinan gua. Nanti ada yang tersinggung, gua gak menghina loh. Paham, Ini paham. keyakinan. Iya, sesuai dengan siapa yang memakainya kan, Iya. ibaratnya Kita kan gitu ya, harap- Pak. Dulu saya harap Pak Jokowi lakukan. Iya. Nah, sekarang kita harap Pak Prabowo lakukan. Iya. Kau udah ada kuhab baru, Bos. Betul. Hati-hati ngomong lu. Iya, singkat cerita, Pak. Kalau Bapak sendiri kan sekarang sipil ya posisinya ya. Ya. Ada nggak kemungkinan Bapak kembali ke politik dalam Aku waktu dekat? masih ketua bidang ekonomi partai PDI Perjuangan. Iya, itu kan di partai. Kan berarti masih di politik. Iya, cuma maksudnya di jabatan politik yang seperti menteri, Wah, seperti itu gubernur. maksudnya ibarat kalau lu mau pakai syarat teologi ya. Ini orang lagi kumpul bangun menara Babel. Lu nggak mungkin kuat batalin. Kecuali Tuhan yang robohin tuh menara Babel. Lu bisa nangkep lagi. Ada nggak Pak kemungkinan roboh negara Babel itu Pak? Tergantung Tuhan. Tapi arah negara ini Pak, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun, Bapak pasti udah prediksi. Nggak mungkin. Sebetulnya saya prediksi Mm-mm. tidak mudah ya. Kenapa saya bilang tidak mudah? Kalau secara teori politik, negara Kamboja, Myanmar gitu kecil satu etnis saja bisa banyak ribut gitu ya. Mm-mm. Nah kita ini kan ribuan. Betul. Nah saya selalu percaya bahwa Indonesia itu disayang Tuhan. Proses ini semua terjadi. Sebab ada sebuah proses. Tuhan izinkan supaya kita itu tidak masih kemakan cekokan kolonial Belanda untuk mengadu domba berdasarkan suku, agama, ras antar golongan. Golongan elit, bangsawan, militer, non-militer, sipil, non-sipil. Itu kan politik divide et impera yang diteruskan dari zaman kolonial terus ke Orde Baru. Orang ada etnis tertentu. Nah tiba-tiba saya melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Orang belajar kan? Kan orang jadi belajar. Mm-mm. Ternyata sekarang kita lebih paham bukan soal casingnya ya. Mm-mm. Casing sih boleh oligarki bos. Kalau hatinya rakyat kan beda. Depan mukanya rakyat hatinya oligarki kan kacau kata ini ya kata. Mm-mm. Ada yang ngomong gitu. Menurut keyakinan orang gitu. Keyakinan yang ngomong. Iya. Yang viral gitu loh. Iya. Lu kok biasa kan nyari-nyari nanya gue kan curhat-curhat doang. Kok sekarang jadi main politik? Lu main PUBG juga. Saya mulai seru Pak. Ah, Ini. gila juga lo. Iya. Gue pikir lu mau ngajak-ngajak curhat lah. Kagak, Baru kan ini lu jadi seru, Pak. masuk ke politik. Kagak, Kacau saya mau juga. belajar. Ini kan Aduh. permasalahannya adalah masalah kita lihat komando di atas. Itu kan dia perlu informasi, Pak ya. Komando ketika perlu informasi itu bisa datang dari banyak. Satu, dari orang circle-nya. Kedua, dia bisa bermain sosial media. Ya, Ketiga, dia betul. bisa mencari informasi. Saya mau tanya, Pak. Waktu Bapak dulu, Bapak kalau mencari informasi di mana Bapak cari Nah, informasi? gini. Nah. Kalau aku dulu tuh gua gampang banget ya. Nah. Dia ada si Sakti juga. Nah, Jadi aku gak ada tim media sebetulnya. Oke. Aku cuma ada staff yang monitor komentar orang. Jadi setiap saya bikin kebijakan, jauh Jakarta kita untung ya. Oke. Karena banyak wartawan kan. Oke. Saya rapim tiap Senin. Saya kasih tahu kebijakan saya gini. Iya. Saya ngikutin itu, Pak. Udah ngomong kan? Saya begitu keluar dari ruangan rapim, Mm-mm. wartawanku udah nunggu tuh. Iya, ngikutin kita itu. Langsung saya lempar Oke. yang saya sampaikan. Iya. Saya lagi tanya-tanya yang lain, saya belum masuk ke ruangan saya, Mm-mm. berita online-nya udah keluar. Begitu berita online keluar, saya tanya sama staff saya, tolong baca komentar orang dong. Oh, acuan dari situ. Ya, begitu Oke. komentar, Pak, lebih baik yang positif Oke. daripada negatif. Atau ini imbang nih, wah imbang. Coba cek IP address-nya sama nggak? Ini robot bukan? Oke. Ini buzzer bukan? Oke. Itu kita bisa kenalin tuh. Iya. Tahu, buzzer cuekin. Terus aku langsung kalau masih ragu-ragu, gua turun ke masyarakat. Buat periksa lagi. Aku ngajak, aku ngomong. Oke. Kalau gua mau lakuin ini. Kira-kira. Kira-kira kalian keberatannya di mana? Oke. Kan langsung tahu. Iya. Jadi cross check dua. Nggak both mungkin side. bohong kan? Mm-mm. Nah terus makanya gua tuh jarang baca berita tuh Pak. Gua lebih suka baca itu nggak? YouTube apa? Gua lebih suka baca komentar orang. Walaupun sekarang komentar kita mesti seleksi ya. Iya, Ini iya. robot, Ini robot atau IP atau bukan. Iya, Nah, betul. Jadi aku tahu robot pun, buzzer pun,
Gue seneng gue baca. Karena biasa buzzer itu narasi yang dia minta nyerang kita itu mirip. Iya. Ganti-ganti nama tau nggak? Hmm. Jadi minimal kita tahu nih. Oh, pembenci Ahok itu nyerangnya di sini Iya. toh gitu loh. Iya, pasti narasinya itu. Apalagi udah basi-basi kan. Hmm. Tuh, Transjakarta tuh, korupsi tuh, Pertamina tuh. Kemarin juga banjir di Pantai Mutiara, Bapak dibawa-bawa, Pak. Iya, biasa lah. Udah tahu kan ya? Gue mah udah kenyang gitu kan. Iya. Gue bisa lebih segar hari ini kan. Iya. Karena gue udah bisa mengatasi urusan gitu. Iya. Tapi itu Bapak udah prediksi dulu ya? Karena kan yang benci kita nggak bisa jamin semua orang suka kan. Mm-mm. Tuhan aja yang benci. Iya. Apa kita, Bos? Tapi saya mau nanya Pak, Bapak kan dulu nangani di sana. Pak, itu bakal hancur nggak Pak daerah situ Pak? Jadi gini. Saya pernah tinggal sana soalnya. Dulu waktu gue perbaikin waduk Pluit, Uh-uh. orang kan bilang Ahok cuma mau ngamanin rumah dia. Iya. Gue bilang kita di Muara Karang itu kayak PIK itu udah bikin dam kayak Belanda. Iya. PIK dan Muara Karang kan semua di bawah muka laut nih. Tahu. Karena sistem lingkarannya udah Tahu Pak. pompa. Tinggal sana Nah, juga. nggak mungkin laut dia udah sistem kayak Belanda nih. Mm-mm. Orang Pantai Mutiara yang di laut, lu lihat orang-orang Pluit Pantai Mutiara bikin rumah. Iya. Semua rata-rata 3 lantai, bawah kan garasi. Karena kita udah keseringan banjir Pak. Kalau ada apa-apa pasti ke atas. Udah tahu. Yang gua kasihan orang di Muara Angke, Muara Baru, rumah nelayan, rumah masyarakat. Oh, iya benar. Lu lihat tuh rumah masyarakat. Ini tembok, cuma pakai 1 bata. Ini atap rumahnya mereka. Betul. Ini gitu tinggi sama nih. Kalau ini robo, kalau cuma akuarium robo atau tsunami pun mati, balik airnya nih. Iya. Tapi kalau ini robo, langsung lu jadi akuarium lu. Itu mati berapa juta orang nanti. Iya. Kalau dibiarkan, makanya dulu saya membuat kebijakan. Yang ditentukan. Pulau reklamasi itu kan nggak boleh nempel. Sesuai dengan yang bikin, itu dari Pak Harto yang bikin. Ada kewajiban kontribusi 15% dari nilai NJOP untuk bangun ini tanggul. Ya. Tanggul ini untuk kita bangun untuk apa? Gue pengen tanggul tuh selebar jalan. Bila perlu ada 2 mobil. Sehingga Jakarta dari utara, kalau nggak salah 40-an kilometer ya. Dari timur sampai ke barat gitu, utara. Kamu tiba-tiba dapat tol tanpa bayar. Iya. Tapi itu sudah tanggul loh nggak? Iya. Nah, lalu bagaimana nelayan? Gue uji coba di daerah Cilincing. Pinggirnya laut. Di Cakung Cilincing nih, kan tinggi nih. Itu pakai tangga. Sekarang ada kok yang kita bikin dengan pusat dulu. Iya. Ada contohnya. Jalan tapi dia kurang lebar, nggak 2 arah. Gue pengen tuh bikin 2 arah. Duitnya dari mana? Dari kontribusi Pulau Reklamasi. Oh. Ini Pulau Reklamasi dibatalin tapi ada yang diizinin. Terus di dalam undang-undang ditulis ada peraturannya. Saya sempat protes. Saya semua diam. Kan saya masuk tahanan nih. Saya keluar. Saya kaget. Kok di Cakung Cilincing orang boleh di kawasan Marunda bikin pelabuhan sampai ke laut sampai nusuk rencana Pulau OPQ. Yang saya rencana mau bikin Tanjung Priuk baru. Biar dalam dapat untung buat. Kalau itu terjadi, orang Jakarta nggak usah bayar PBB atau rumah doang. Karena kita punya penghasilan. Itu dari zaman Pak Harto udah dikaji. Jakarta itu nggak boleh reklamasi pantai. Lu nggak boleh dari pantai diuruk. Karena kan dia kan aluvial. Kalau lu reklamasi ini air nggak mau keluar nih. Makanya semua pulau reklamasi itu disuruh bikin beda 150 meter pakai jembatan. Iya. Lu kalau kepikan pakai jembatan. Iya, biar naik dia. Karena nggak boleh nyambung ke daratan. Iya. Nah sekarang kok boleh pelabuhan nyambung? OPQ dibatalin bikin pelabuhan punya swasta. Saya udah segel. Saya segel loh itu. Waktu saya masih gubernur. Sekarang? Begitu gua masuk, ganti gubernur, lolos jadi pelabuhan. Alasannya izin pelabuhan beda dengan, walaupun Menteri Kelautan mengatakan ini ada pelabuhan boleh pun, kan nggak boleh menyalahi perda yang mengatur tata ruang wilayah. Toh. Nah itu kan jadi masalah. Terus teman saya bikin pelabuhan di Belitung untuk pasir nih kan. Kita uruk. Kementerian Lingkungan Hidup, cas dia berapa puluh miliar tuh denda. Kok Menteri Lingkungan Hidup diam-diam saja? Kita ini terlalu banyak pembangunan narasi perkeliruan gitu loh. Nah, kalau kita mau kita buka baik-baik. Situasi negara kalau mau kita perbaiki bersama, ya gampang. Hutan kita kelola kayak Finlandia gitu loh. Itu kan murah. Kalau kamu nanam ulang 1 hektar, mungkin puluhan ratusan juta. Tapi kalau kamu gunakan kelola hutan dengan jatuh benih-benih tumbuh sendiri, itu beda. Nah terus tambang, kita izinkan kita butuh uang. Saya setuju ada menteri bilang,
Negara maju mana yang nggak pernah tambang? Saya setuju. Tapi hasil tambang itu betul-betul masuk negara. Dan orang-orang udah bayar pajak, pensiun itu dipelihara. Kalau hari ini kita pensiun, kalau anak kita nggak bagus, kita nggak punya simpanan duit nih, Selesai. waduh. Makanya aku lagi menggali bakat gua terus nih, apa nyanyi kayak apa. Makanya Pokoknya penjara- supaya makanya karena penjara- kita takut kan. Beliau punya band ya. Takut. Sekarang gue jadi model pakaian loh. Iya. Serius. Iya. Jadi ini Gue apa? masuk ke fashion, gue masuk bisnis fashion. Kemana-mana dia sekarang ya beliau. Karena ya. siap-siap pensiun susah kalau ngarepin anak gitu. Tapi selamat juga ya. Beliau nambah anak kemarin. Waduh. Nggak nyangka. Umur berapa sekarang, Pak? 60. 60. Ya. Punya anak masih bayi loh. Gak apa-apa, kan DNA gue kan sampai 100 tahun. Jadi gue ini kayak mundur 20 tahun. Ada pertanyaan dari ini netizen deh. Mana tadi ada yang mau ditanya. Ini apa masalah banjirnya sampai ke Monas? Maksudnya apa tuh? Bisa banjirnya sampai ke Monas kalau di sana hancur. Itu kan diukur. Iya. Jadi kalau diukur, kan gini kan, misalkan miring gitu kan. Mm-mm. Kalau sini Monas, kalau lautnya, misalnya Monas ketinggian, katakanlah, misalnya ya, Misalnya. dia di bawah 50 cm dari muka laut. Iya. Kalau lagi muka laut Monas gitu. Iya. Kalau ini jebol, berarti laut kan sejajar sampai di sini dong. Iya, kena tuh. Berarti Monas ya kerendam 50 cm. Kan air kan rata. Iya. Air kan nggak mungkin miring-miring kan. Dia pasti rata. Makanya istilahnya dari permukaan laut DPL kan. Tinggi dari permukaan Tapi laut. ada nggak Pak kemungkinan dari pengalaman Bapak dulu bahwa Jakarta bisa tenggelam? Dulu kan pernah tenggelam. Ingat nggak kasus Pernah, Ratu tapi Harhari segini. jebol? Waktu saya baru jadi Cuma itu kan nggak di semua daerah, Pak. yang bawah kena. Iya. Monas kan semua kerendam. Nah, jadi waktu itu Ratu Harhari kan ya gini tuh, itu tanda ketip mungkin dikerjain orang ya. Dia Belanda ada bikin satu apa SOP lah gitu ya. Di karet kan ada Manggarai. Manggarai kan ada pintu. Manggarai pintu itu dibikin karena dia membuat kanal banjir barat. Di situ ada pintu karet. Mm-mm. Nah, ini kan Ciliwung. Jadi dulu Belanda kenapa buang ke barat? Karena air jangan banjir istana, jangan banjir pelabuhan kota. Iya. Belanda Karena itu sentral banget soalnya. Waktu itu Mm-mm. belum ada banjir kanal timur nih. Iya. Jadi Ciliwung datang, makanya di Bogor ada Katulampa, kalau ada siaga 1, Iya. lu tinggal berapa jam, mungkin 8 jam, 7 jam, hati-hati Jakarta pasti banjir. Iya, dia turun kan? Kan dia turun kan, Mm. karena nggak bisa. Makanya di situ Belanda berusaha mindahin air ke kanal banjir barat. Dia dorong ke sana. Nah di situ dibuatlah SOP. Mm-mm. Kalau pintu di karet ini siaga 1, berarti yang ke barat ini udah tinggi nih, Iya. maka mau tidak mau yang di Manggarai ini harus dibuka. Mm-mm. Kalau ini dibuka, mesti lapor istana, karena pasti istana tenggelam. Istilahnya pasti banjir ya. Nah, kenapa ini mesti dibuka? Karena kalau namanya kanal, tanggul, kalau air udah lintasi tanggul, walaupun dia baru, Iya. pasti roboh. Ini nih teori ini. Oke, Makanya oke. dulu di Jakarta, kami kan baru sama Pak Jokowi. Mm-mm. Orang PU kagak kasih tahu kami itu tentang protap ini. Mm-mm. Udah kejadian baru gue panggil PU, gue pelajarin sendiri, gue panggil data Belanda, baru gue dapat bacaannya. Itu pun juga masih salah. Nggak perlu cerita ini. Kenapa? Karena Pak Harto tahun 80 itu bangun waduk fluid. Sayang waduk fluidnya itu Penuh udah sampah. penuh lumpur. Iya. Nggak bisa nampung lagi Iya, nih. iya. Kayak aku beresin. Iya, saya tahu itu. Nah, terus aku bikin sodetan ke timur. Taman terus masalah lah. Mm-mm. Ada yang bela-belain bilang saya kejem lah macam-macam lah. Iya. Termasuk penghubung di Mangga 2 semua tuh mesti diberesin nih. Nah, makanya waktu zaman saya kan Jakarta banjirnya kan relatif cepat. Iya. Nah, Bisa terkondisikan lebih baik, saya tahu. cuma kok yang itu. saya takut sekarang di waduk fluid nih setelah kita gali. Dia cuma tembok batako. Tanggul di Ratu Harhari saja yang begitu lebar, begitu air lewat, roboh. Yang Jakarta tenggelam toh. Karena waduk fluid nggak berfungsi mesinnya. iya. Air laut masuk nggak bisa pompa. Nggak bisa keluar. Nah sekarang kalau air laut lagi pasang, terus lagi hujan, Katulampa lagi tinggi, ini turun nih. Jadi. Nah terus kalau laut itu sekarang katanya kan ada istilahnya apa ya, global warming gitu ya. Iya, iya. Ada angin, typhoon segala macam, ombak kan relatif lebih tinggi, lebih keras. Tentu Jakarta Utara masih relatif aman lah, karena kan bukan samudra kan. Hmm. Tapi kalau dia tambah tinggi,
tanggul yang kecil tipis ini air laut udah melintas terus, roboh nggak? Roboh. Terus. Nah, itu yang saya khawatirkan. Itu sama. Saya kemarin ngelihat, saya Pasti bilang kalau tinggal dia- masalah Kalau roboh dia loh ini. nggak mintas, nggak nyebrang, Iya, cuma dung roboh. masih kita tambal, itu aja bisa roboh. Tapi Roboh. masih lu bisa bilang, gue bisa tambal pakai Siapa pasir mau lah. bisa tambal dalam waktu secepat itu tiba-tiba di cracks gitu? Kalau dia melintas, Hmm, kan semua pasir kegerus, air kan, iya. batu aja lobang kok. Jadi makanya saya bilang, yang kasihan rakyat miskin yang mati. Orang kaya mah rumahnya tinggi-tinggi. Jadi laut tiba-tiba nutupin satu Iya, iya. rumah. Satu rumah. Bukan akuarium pecah loh nih. Iya. Kalau akuarium pecah kan bro, airnya habis kan. Iya. Ini kan langsung sejajar. Awalnya yang nge-trigger saya itu kemarin Sumatera, Pak. Saya ngelihat, emang bisa sampai kayak begini. Oh, berarti di semua hal ini bisa terjadi. Tergantung dari kebijakan politik yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Itu tadi, kita. kan aku bilang kan, slope 45 derajat punya pohon di lereng, itu nggak boleh potong. Walaupun Anda punya HPH ataupun punya tambang, nggak boleh. Ini aturan. Kan bisa ketahuan siapa yang langgar aturan. Iya. Kenapa cuma sawit doang disita? Sebenarnya Bisa ketahuan, gitu kan? gampang ketahuannya. Gitu, sekarang sawit melanggar. Iya, Udah bayar, iya, Anda sita. iya. Harusnya dua dong, kalau udah disita, dibalikin dong jadi hutan lindung. Iya. Kalau yang di slope. Bisa gitu kan ya? Iya. Ini kan enggak. Karena jadi PT toh. Nah, itu hak lah. Itu keyakinan gua lah. Iya, iya. Ya. Itu hak orang untuk putuskan kebijakan. Iya. Terus apalagi yang jadi masalah? Selain slope 45 derajat. Kan ada istilah TPTI toh. Iya. Itu Tebang dipresetin pilih. toh nggak? Tahu preset apa tuh? Jadi apa? Tebang pasti, tanam insya Allah. Lucu banget. Itu jadi kan mana bisa pakai Lucu. ini kan aturan. Kalau tebang pasti mesti tanam dong untuk Indonesia dong. Nah itu yang terjadi. Saya sempat ribut tuh dulu. Ya Ibu Bupati namanya rakyat miskin ya. Saya baru tahu kan, saya lihat kok kamu kan dia masih suntik insulin kakek-kakek. Kenapa kakek nggak mau suntik insulin? Kan diabetes kami suntik insulin. Iya. Kalau nggak kan bisa kolaps. Dia bilang saya nggak bisa karena tiap pagi saya harus potong kayu untuk hidup. Jadi sehari hidup sehari. Dia nggak ada waktu. Nggak ada waktu dong. Ya sudah, potong kayu di mana? Kan potong tutup, kan bisa potong lebih banyak gitu loh. Dia pikir benar juga. Hari itu dia potong untuk 2 hari dong. Oke. Bawanya lebih banyak naik sepeda nih. Oke. Ditangkap loh. Oh, nangkep. Dianggap potong kayu. Iya, iya. Sementara oknum aparat, pakai oknum ya. Ini Iya. keyakinan gue loh. Iya, oknum, Nah, lu oknum. jangan bilang nuduh lagi nih. Berterak-terak nih. Malam-malam keluar. Nyurinya satu lubang. Gue sampai main sama Angkatan Udara. Gue numpang helikopter lu dong. Untuk ngecek dong di Bupati. Lubang-lubang. Gue lapor. Ini pasti orang lu. Terus bilang, enggak mungkin. Kalau nggak mungkin malam-malam gue sergap, gue tembak ya. Nanti lihat jenazah ketahuannya. Lucu banget. Baru berhenti nih. Iya. Jadi gue tembak, udah mati. Baru kita periksa nih. Ini oknum anggota apa bukan? Gitu. Ya jadi nggak heran orang nggak suka sama gue. Tapi maksud gue kan, kenapa sih nggak mau makan gaji yang halal? Oknum aparat kalau digaji 3 kali sampai 5 kali UMP, pangkat paling rendah, diurut, gue yakin nggak ada lagi yang mau curi-curi begituan. Lu kasih swasta, orang selalu menuduh oligarki, konglomerat yang jahat. Gue selalu bilang, bukan gue bela konglomerat. Gue sih, casing gue juga konglomerat, bos. Iya, kalau dia berusaha usahanya berkembang, masa kita Terus mau gua bilang tuh nggak? Iya. Kalau dia maling pun, dia ngerusak hutan pun, dia melanggar aturan pun, kalau bukan izin oknum penguasa, mana mungkin. Ya salah lu. Salah lu mau terima. Iya. Makanya Konfusius nih, pernah ditanya. Konfusius nih, Iya. guru, nih muridnya. Pejabat apa sih yang perlu kita takutin? Oke. Terus Konfusius jawab, nggak ada pejabat yang mesti lu takutin. Karena pejabat kan pelayan kita toh. Iya. Masa nggak ada? Ada kalau mau. Cuma satu jenis pejabat yang perlu takutin. Apa? Yang nggak mau terima duit lu. Takut aja. Itu dasar nih. Kalau nggak mau terima duit lu takut sama dia kan? Nah kenapa oligarki bisa seenaknya? Nggak takut. Iya. Menurut keyakinan Iya. mungkin. Iya, Pak. Iya. Cuman orang-orang kayak begitu, itu yang pasti akan disikat. Gini loh, Pak. 1 lawan banyak itu pasti kalah 1. Ada 10 orang tidak benar di sana, datang 1 orang benar jadi 11.
Tergantung. Tergantung. Gue bilang tuh gini tuh nggak, tergantung niat kamu apa. Makanya saya kan ngajar coaching. Saya coaching perusahaan-perusahaan, marketing, keuangan gitu kan. Saya pakai Ask Awak Anything, dia tanya apa juga. Saya selalu bilang, gimana sih Pak supaya kita nggak goyang lihat situasi dagang kayak gini. Saya selalu bilang, visi mula-mula nggak boleh hilang. Jangan ke distract. Visi mula-mula lu nggak masuk politik ngapain? Mau jadi kaya? Atau pengen nolong orang miskin dan butuhkan pertolongan? Ini kan visi yang beda. Iya, tapi kan banyak juga orang yang punya visi yang baik, begitu masuk ke politik, dia kemudian mendapatkan positioning, visi itu dia buang, Pak. Aku agak ini ya, agak mungkin ngomong teologi ya. Aku penganut teologi reform yang percaya keselamatan itu tidak akan hilang. Kita baikkan seperti ini. Jadi keselamatan kita konsepnya. Orang bertanya, kok bisa orang udah ke gereja pelayanan, kok tiba-tiba pindah keyakinan tuh jadi pindah agama? Kok bisa? Nah, dalam teologi saya, dia dari awal tuh tidak pernah benar-benar terima. Oh, penangkapannya begitu. Ya, jadi sama. Ketika orang mengatakan dia begitu ambisi nolong rakyat, begitu masuk kok berubah. Nah, saya juga gunakan teologi yang sama nih. Dia sebetulnya dari awal bukan sungguh-sungguh mau nolong rakyat. Dia dalam hati itu mau jadi kaya, mau dapat jabatan. Oh, hatinya itu yang nah, paling tapi dia, makanya di situ Abraham Lincoln bilang apa? Iya, paham. Kalau mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Di situ akan ketahuan motifnya yang asli. Kalau cuma kampanye ngomong nggak bisa. Semua bisa. Gitu. Nah, mesti ada kekuasaan. Lu udah berkuasa, gua ngerti nih. Karakter lu baru asli keluar kalau lu betul-betul jadi pejabat. Ya, ini ada satu pertanyaan dari netizen. Jadi kan sekarang ini trust isu masyarakat dengan pemerintah ini gapnya makin tinggi. Dikarenakan apa? Banyaknya public communication yang kemudian keluar yang akhirnya membuat masyarakat kecewa. Takutnya bukannya negara ini menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk karena kita di dalam kok jadi nggak percayaan satu sama lain. Menurut keyakinan lu. Menurut keyakinan Panji Pragiwaksono. Panji, saya lempar ke Panji. Gitu kan. Kalau menurut Bapak. Jadi gue mesti cerita lagi nih. Nggih. Confucius lagi nih. Confucius. Filsafat ini. Oke. Jadi Confucius ditanya dari muridnya nih. Guru, kalau negara mau maju, rakyatnya makmur, sejahtera, negara kuat, itu syaratnya apa aja? Gitu loh. Confucius bilang, ya mesti ada wilayah dong. Kalau nggak mesti ada negara. Ya. Terus mesti ada rakyat dong. Ada rakyat. Kayak gitu kan. Terus mesti ada makanan. Ada makanan. Ada Confucius. Ya. Terus mesti ada pertahanan. Betul. Yang 5 apa? Kepercayaan. Ya. Kalau ada 5 unsur ini, ya, pasti maju. Terus singkatnya nih. Singkatlah. Kalau cuma tinggal 1. Tinggal 1 apa? Dari 5 unsur ini cuma ada 1. Kita nih maksudnya udah gak ada wilayah, gak ada pertahanan, gak ada makanan. Kan pernah gak ada wilayah, dijajah. Kelaparan gak ada makanan pernah. Gak ada senjata pernah. Ya dong? Gak ada rakyat. Kan ada bangsa yang dibuang kemana-mana. Jadi pengungsi, dibuang. Waduh. Nah, ketika negara situasi seperti hari ini, apa harus kita lakukan? Betul. Kembalikan kepercayaan rakyat. Nah, caranya gimana? Mungkin dari komunikasi. Bukan justru pakai mungkin keyakinan, ada yang keyakinan pakai buzzer-buzzer nutup-nutupin. Kita nggak boleh nutupin. Kita kan berbangsa, bernegara. Ini nasib kita bersama. Betul. Nasib anak cucu cicit kita bersama. Ya kita buka masalahnya apa, kita saling bantu selesaikan. Betul. Misalnya contoh, ketika sekarang ekonomi lagi susah, ya penghematan dong di negara dong. Jangan anggaran anggota DPD masih kayak reses 700 juta bisa gitu. Udah direvisi kemarin kan. DPD belum, Bos. Oh iya. Saya kan udah rapiin tuh. Udah saya sapu loh, Pak. Maksudnya kan ada yang belum gitu loh. Oh iya. Kan orangnya juga nggak nge gitu kan. Ini teman-teman marah lagi sama gua. Lu mancing-mancing gua sih lo. Lu mancing gua jadi. Harusnya udah selesai nih. Bapak ada gini ya. Ini payah ini. Mancing-mancing gua. Oke, saya setuju deh pokoknya. Nah, hemat dong. Ya. Gimana caranya? Bukan orang lagi susah dagang, banyak PHK, banyak toko tutup, orang diuber-uber pajak untuk nutupin yang biaya gede ini. Ya gimana orang bisa percaya? Coba kita balik. Gimana caranya? Ya udah, pajak semua kita turunin. PPH, PPN kita turunin. Supaya lu berani ngambil nih.
kreditnya harus dicairkan ini. Ya, supaya lu bisa olah. 1.700 triliun lu ambil nih, Iya. kerjain nih. Ya. Pajak murah nih, lu gak usah pikirin nih. Ya. Bunga gue murahin semua nih. Ya. Cuma ada satu kelemahannya kalau itu lakukan. Mm-mm. Penghasilan pemerintah turun dong. Sementara waktu. Mm-mm. Kalau turun nggak apa-apa, periksa aja. Jangan-jangan menurut keyakinan orang, Mm-mm. banyak markup pengadaan. Nah kalau dia turun, kalau negara kagak dapat duit, kan kagak ada yang bisa dicolong dari oknum-oknum, bos. Nah setelah itu mau perbaikan. Nah itu harus balikin kepercayaan itu gitu loh. Jadi sekali lagi buat yang merasa patah semangat atau merasa Indonesia nggak ada harapan, aku selalu bilang, Bapak saya selalu bilang gini sama saya. Saya juga pernah orang yang pengen kabur ke Kanada waktu zaman Orde Baru. Kok Kinan pernah Ya. mau Saya mau keluar. Oh. Kalau bapak saya memang mentalnya hebat. Iya, kan dia Dia itu. ditawarin Belanda pergi saja. Dia bilang enggak. Dia bilang dalam hati dia, lu jauh-jauh aja mau ke kampung gua. Jadi kampung gua hebat Saya dong. tahu itu. Nah, terus nenek gua juga Oh. waktu PP10 mau suruh pulang ke Cina, Mm. ngapain pulang saudara kita di sini? Iya. Makanya dia nggak pernah nolak WNI. Iya. Kita dapat Sebegitu WNI. cintanya sama Indonesia ya. Kan bagi saya, aku beda, gua mau ke Kanada aja lah. Frustrasi Lucu gua. banget. Iya dong. Anaknya malah loyo. Karena gua mau tabok pejabat di pabrik gua. Iya. Tutup. Iya. Terus bapak gua bilang, lu nggak boleh pergi. Indonesia ada harapan. Rakyat ngarap lu. Karena di antara semua orang kampung kita, yang sekolah tinggi punya uang tuh, termasuk yang beruntung tuh kamu. Kamu ini harus tanggung jawab loh. Lu bukan tiba-tiba jadi orang punya duit di kampung, sekolah tinggi, semata tetangga-tetangga, nggak pakai sepatu, makan susah, rumah susah, kita tinggal di rumah gedong, Ya. naik mobil, nah jadi itu tanggung jawab kamu untuk beresin. Terus saya bilang nggak ada harapan Pak, kan cerita dulu kan. Pak, saya bilang kamu percaya sama saya. Rakyat satu hari akan jadi sadar ada flip untuk memilih meritokrasi. Makanya saya bilang kejadian demi kejadian ini, sekarang orang bisa mulai flip nih. Orang mulai tahu, oh ini difitnah, ini dijahatin. Iya, one day. Mana yang kerja buat rakyat. Yang penting lu mesti tetap bertahan, berdirilah tetap Tegak teguh lurus. untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, dan untuk kemanusiaan. Nggak ada yang akan menentang 4 hukum itu Iya. dalam hidup kita gitu loh. Jadi semangat, tetap semangat, panjang umur semua. Tahun baru kan, selamat tahun baru, panjang umur, harapan Amin. baru. Harapan baru. Panjang umur kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan kita berantem, tapi kita majukan dengan semangat bersatu. Ya, jangan saling serang dengan narasi provokasi. Terima kasih. Thank you, Pak.